menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kemurahan Tuhan hari ini kita boleh ada. Dan kita boleh tinggikan Dia segala waktu. Dan kita bersyukur terus mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Sekalipun kondisi kita belum memungkinkan untuk boleh beribadah di rumahku. Tapi setiap kita boleh meninggikan Tuhan lebih dari yang lain. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari utamakan Tuhan, ya, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya.
bersukacita. Itu sebabnya kami mau memuji Tuhan setiap waktu. Kami mau memuji kebesaran-Mu karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita. Bumi bersukacita, langit dan bumi juga bersukacita karena kebesaran kuasa-Mu. Kami mau bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini, mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yo. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ya. Langit
Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu baru buat setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih Haleluya. Katakan Dia Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat, aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Jemaat Tuhan dimanapun engkau ada hari ini, mari katakan dengan imanmu bahwa engkau diberkati.
Diberkati bukan hanya bicara soal materi yang kau punya hari ini. Tapi ketika engkau ada di dalam keadaan yang sehat, rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Engkau sudah diberkati Tuhan. Mata hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kondisi yang hari-hari ini membuat kita mungkin jauh dari kata berkat itu. Dan satu hal, bersyukurlah untuk keluarga yang Tuhan percayakan hari ini masih ada bersama saudara. Karena keluarga itulah yang boleh mendukung kita terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluarga kita, nama Tuhan juga bisa dipermuliakan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini kalau Tuhan sediakan waktu untuk kita bisa merenungkan, bersama-sama berdoa mesbah keluarga. Percayalah, mujizat Tuhan, pemulihan terjadi atas keluarga kita. Lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan.
Haleluya. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Ini doa kami Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami bawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan berencana membangun setiap keluarga dari awal Engkau ciptakan dunia ini, keluarga yang diberkati Tuhan, mari pulihkan keadaan setiap kami melalui pandemi COVID ini Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kami berdoa mari pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Roh Kudus Engkau bekerja. Kuatkan dan teguhkan setiap hati umat-Mu di dalam keluarga kami masing-masing. Lewat kebenaran firman Tuhan, singkapkan Roh Kudus, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam ibadah online GBI Asem 3 Tegal. Firman Tuhan hari ini Minggu 28 Juni 2020 adalah erat dalam kasih persaudaraan. Sekali lagi, erat dalam kasih persaudaraan. Saudara, saya tertarik dengan judul ini, erat dalam kasih persaudaraan, khususnya di kata erat. Erat artinya apa? Erat itu berarti dekat, saudara. Atau bahkan boleh dibilang erat itu menempel. Ada banyak orang, saudara, mengharapkan suatu hubungan yang baik, tapi mereka tidak melakukan apapun. Padahal erat tidaknya sebuah hubungan itu bergantung kepada bagaimana kita merawat hubungan itu, saudara. Nah, jika diibaratkan hubungan itu bagaikan sebuah taman. Sebuah hubungan itu jika diibaratkan seperti sebuah taman. Keindahan sebuah taman itu bergantung bagaimana kita merawatnya. Keindahan sebuah hubungan itu bergantung bagaimana kita merawatnya. Coba saudara, untuk menghancurkan sebuah taman, kita tidak perlu mengebom taman itu, tidak perlu. Untuk menghancurkan sebuah taman, kita hanya cukup membiarkan saja taman itu. Tidak usah disiram, tidak usah dibersihkan, tidak usah disapu, tidak usah dipotong-potong itu daun-daunnya atau ranting-rantingnya. Maka dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, maka taman yang tadinya indah
akan berakhir dengan taman yang tidak indah lagi, menjadi hancur karena tidak dirawat. Demikianlah sebuah hubungan. Hubungan akan hancur kalau tidak dirawat, saudara-saudara. Jadi kualitas hubungan persaudaraan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam berjemaat, adalah bergantung pada apa yang kita kerjakan, saudara. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk merawat hubungan itu, maka kita akan menjumpai bahwa hubungan kita di dalam keluarga kita, atau dengan suami, dengan istri mungkin, dengan anak-anak mungkin, dengan orang tua mungkin, kalau tidak dirawat dan tidak melakukan apa-apa, maka hubungan akan menjadi jauh dan akhirnya hubungan itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, bagaimana hubungan kita, persaudaraan kita menjadi erat? Nah, jika saat ini kita menyadari bahwa hubungan kita sudah hambar atau mulai hambar, sekarang saudara tahu bahwa harus ada sesuatu yang saudara kerjakan. Ketika kita melihat taman di rumah kita sudah mulai jelek, tidak indah lagi, kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jangan kita biarkan, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin yang kita kerjakan itu adalah kita mengambil sapu, lalu kita mulai menyapu taman itu, kita mulai ambil gunting, lalu kita mulai menggunting pohon-pohon itu, mungkin ambil cangkul dan sebagainya. Ya, dengan kita melakukan perawatan terhadap taman itu, maka taman itu akan menjadi lebih indah lagi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memperhatikan sebuah hubungan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Tuhan melakukan sesuatu, dimulai dari Tuhan mencari manusia di Taman Eden itu. Tuhan memanggil nama manusia, Adam, di manakah engkau? Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak diam ketika hubungannya dengan manusia menjadi rusak. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan puncaknya adalah Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan sendiri datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, atau supaya hubungan manusia dengan Tuhan menjadi indah lagi, menjadi baik kembali. Ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, erat dalam kasih persaudaraan kita mau belajar dari apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kita mau lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyinya. Judulnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan jemaat pertama, jemaat mula-mula, di mana dalam kaitan adanya hubungan yang erat dalam kasih persaudaraan, saudara-saudara. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis dia digabungkan ke dalam sebuah keluarga rohani. Memang mereka tidak dilahirkan secara jasmani dalam satu keluarga. Tetapi ketika seseorang demi seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya, sebagai Tuhannya, maka secara rohani mereka menjadi saudara seiman di dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, hubungan satu dengan yang lain kemudian diikat oleh kasih persaudaraan di dalam kasih Kristus yang begitu sangat erat. Kita lihat bagaimana jemaat mula-mula yang tadi cara hidupnya kita baca, saudara-saudara, mereka begitu erat, bahkan mungkin melebihi saudara kandung. Karena begitu eratnya kasih Kristus mempersatukan mereka. Contoh yang kita lihat dalam jemaat mula-mula, kita dapat temukan 3 pelajaran yang akan kita bahas, pelajari pada hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Erat di dalam kasih persaudaraan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran. Ayat 42 berkata demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa, saudara. Begitu eratnya mereka dipersatukan dalam kasih persaudaraan, sehingga mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, apa yang diajarkan oleh para rasul kepada jemaat mula-mula ini sehingga mereka begitu tertarik sampai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini? Nah, tentunya saudara-saudara, yang disampaikan oleh para rasul kepada murid-murid pertama pada waktu itu adalah tentunya ajaran Tuhan Yesus yang telah mereka, para rasul, terima terlebih dahulu langsung dari Tuhan Yesus. Jadi tentunya para rasul itu menyampaikan apa? Ya tentunya menyampaikan pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu para rasul ini terima langsung dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pengajaran inilah yang begitu mengikat mereka menjadi satu. Satu dengan yang lain mereka terikat, saudara-saudara. Karena mereka memiliki sumber yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, para rasul ini dibantu oleh Roh Kudus, para murid juga dibantu oleh Roh Kudus untuk mereka memahami pengajaran rasul-rasul ini. Mereka dengan tekun belajar, saudara, akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk mendapatkan pertumbuhan rohani mereka. Mari kita perhatikan, saudara, kata bertekun di sini. Bertekun itu berarti, saudara, memegang teguh. Bertekun itu berarti tetap melakukan dalam jangka waktu yang lama dengan ketahanan dan kegigihan, saudara. Itulah bertekun. Kalau kita melakukan sesuatu, lalu ada kendala, lalu kita kapok, tidak mau lagi, ya kita tidak akan bisa. Contoh seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Tentu ketika seseorang belajar naik sepeda pasti pernah jatuh. Tetapi saudara, ketika seorang anak kecil ini jatuh, lalu dia menangis karena sakit, dan lalu dia kapok, tidak mau lagi belajar sepeda. Sampai dia remaja, bahkan mungkin sampai dia dewasa, tidak akan pernah dia bisa naik sepeda, apalagi naik sepeda motor, saudara. Tetapi ketika seseorang, walaupun dia masih muda, dia belajar naik sepeda,
jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, akhirnya bisa dan akhirnya menjadi mahir. Dia mungkin tidak hanya bisa naik sepeda, tetapi mungkin dia bisa menjadi pembalap sepeda. Dia mungkin tidak hanya bisa menjadi pembalap sepeda, tapi mungkin menjadi pembalap MotoGP barangkali. Berawal dari apa? Dari dia belajar naik sepeda, tetapi bertekun, saudara-saudara. Nah, para murid ini bertekun. Bertekun itu memegang teguh, tetap melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang lama dengan ketahanan dan kegigihan. Saya percaya banyak kendala yang dialami oleh para murid untuk belajar tentang pengajaran rasul-rasul ini. Tetapi murid-murid tetap melakukan itu dalam jangka waktu yang lama dan mereka bertekun, mereka tahan, mereka gigih, saudara-saudara. Apa yang rasul-rasul ajarkan? Tentunya asas-asas pokok tentang ajaran Tuhan Yesus. Pengajaran tentang Tuhan Yesus sendiri, bagaimana hidup Yesus, bagaimana kematian Yesus, bagaimana kebangkitan Yesus, dan bagaimana makna dari kehidupan Yesus untuk keselamatan manusia. Nah, itulah yang mereka pelajari dan mereka bertekun di dalamnya. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka erat dalam kasih persaudaraan, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kesatuan sumber pengajaran ini dapat dirasakan oleh gereja lokal sebagai pengikat satu dengan yang lain? Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, baik di rumah maupun dimanapun berada, yang sedang mendengar ibadah online ini, saya memberikan apresiasi kepada saudara dimanapun saudara berada, di mana saudara membuka link kebaktian kita ini. Kita sebagai jemaat GBI Asem 3 Tegal membuka ibadah online di link ibadah online kita. Dan ini mempersatukan kita, saudara. Bahkan saudara-saudara kita yang sudah lama tinggal di luar kota, bahkan ada beberapa yang di luar negeri, mereka pun berada di link yang sama dengan kita yang sedang kita buka hari ini. Mereka menikmati puji-pujian, mereka mendengarkan firman Tuhan, mungkin sambil melihat pemandangan di belakang kita ini. Mungkin mereka sedang mengingat-ingat memori mereka ketika beberapa tahun yang lalu ada di tempat ini, saudara-saudara. Dan mereka bersuka cita. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena kita sudah berada di dalam kesatuan sumber pengajaran yang sama. Keeratan kasih kita di dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan, di jemaat lokal GBI Asem 3 ini, begitu erat. Dan tidak tergantikan, saudara. Lalu apakah kita tidak boleh membuka link ibadah gereja lain? Tentunya boleh. Tetapi saudara, itu dilakukan kalau kita sudah beribadah di link gereja kita terlebih dahulu. Itulah yang namanya tertanam dalam gereja lokal. Mari saudara kita menikmati pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, di tempat ini Bapak Gembala beserta jajaran penggembalaan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara di tempat ini maupun di komsel-komsel, nikmati itu. Kita nikmati sebagai bagian dari keluarga Allah, bagian dari ikatan kasih persaudaraan yang erat di tempat ini, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, erat dalam kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh gereja mula-mula adalah bertekun dalam pemberian. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara perhatikan ayat 45, saya tertarik di situ. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, untuk kemudian
hasil penjualan itu dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Kalau sampai mereka memberi tapi harus menjual, berarti mereka bukanlah orang yang lebih sebenarnya. Kalau seseorang akan memberi kemudian harus menjual sesuatu barang yang mereka punya, sebenarnya mereka bukanlah orang yang kaya-kaya amat. Kalau orang kaya mau memberi, enggak perlu jual apa-apa. Mereka bisa mengambil uang dari dompetnya, mungkin bisa ambil uang dari laci, lemarinya yang tidak terpakai uang itu, sehingga ada di dalam laci, saudara. Mungkin dari tabungannya, enggak perlu menjual, tapi mereka menjual. Berarti sebenarnya mereka secara ekonomi tidak kaya. Tetapi walaupun secara ekonomi tidak kaya, tapi mereka hatinya kaya, saudara. Mereka mau peduli kepada kesusahan saudara seimannya. Nah, erat dalam kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, yang kedua adalah mereka bertekun dalam pemberian, saudara. Eratnya kasih persaudaraan jemaat mula-mula itu dinyatakan dalam hal kepedulian kepada sesamanya, kepada satu sama lainnya. Karena mereka begitu erat, mungkin yang satu mereka berbicara kebutuhannya, berbicara kesusahannya. Dan orang yang mendengar kesusahan saudaranya ini, mereka tidak tinggal diam. Mereka melakukan sesuatu untuk menolong dan membantu saudara seimannya. Mereka tidak diikat oleh sifat pelit. Mereka tidak diikat oleh sifat tidak mau berbagi. Sebaliknya mereka bermurah hati untuk saling berbagi, saudara. Mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluannya masing-masing. Ini yang perlu kita belajar, saudara-saudara, dari jemaat mula-mula ini. Nah, saudara, kita tahu dari sejak awal bulan Maret sampai hari ini, saudara, sudah 3 bulan lebih wabah corona melanda dunia. Dan itu dampaknya menimpa semua area kehidupan, semua bisnis. Baik orang yang punya bisnis pesawat terbang, sampai orang yang mungkin hanya narik gerobak, saudara, terkena imbasnya. Dan sebenarnya, mari kita mau lihat dari sudut pandang yang lain. Wabah ini bukanlah musibah, tapi kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Kita harus lihat dari sisi sebaliknya bahwa wabah ini bukan musibah, tetapi wabah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu baik, ya, berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi sesama kita. Banyak sekali, saudara, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya ambil beberapa contoh, misalnya beberapa waktu yang lalu saya lihat di televisi ada keluarga-keluarga, dan tidak hanya di televisi, saya lihat sendiri, saudara-saudara, di sekitar perumahan kami di Menjasem. Ada orang-orang yang menaruh kantong-kantong kresek yang di dalamnya diisi Indomie, mungkin juga sedikit uang, ya, digantung di pagar depan rumahnya, lalu ditulisi, boleh diambil secukupnya. Ini luar biasa. Ada orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Dan banyak orang yang mengambil pun tidak serakah. Dia ambil satu, dia kasih kesempatan yang lain untuk mengambil. Lalu pada hari-hari tertentu di mana si tuan rumah naruh lagi tas kresek yang berisi sembako itu, walaupun ukurannya kecil karena bisa digantung, orang ambil lagi, saudara-saudara, itu contoh. Ada lagi, saudara, saya pernah mendengar, ada seorang anak kecil usia SD, dia nabung di celengan ayam,
Lalu dia lihat di televisi ada banyak korban dari para dokter, para medis. Maka dia pecahkan celengan ayamnya ini saudara. Lalu dia hitung hasilnya berapa. Dapat 600-an lebih, 700-an lebih. Lalu dia serahkan uang ini ke rumah sakit untuk dibelikan baju APD buat dokter-dokter dan perawat-perawat. Anak kecil saudara. Luar biasa. Memberi sumbangan untuk pengadaan sembako untuk jemaat yang dikerjakan oleh gereja ini. Ini juga salah satu hal yang bisa kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya share ini kepada jemaat di area D. Dan mereka nyumbang saudara. Mereka memberi sesuatu. Jumlah uang untuk kami berikan untuk kontribusi sembako bagi pengadaan sembako dari gereja ini saudara. Mari apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Orang lain susah, mungkin kita juga susah, tapi di saat kita memberi di tengah-tengah kekurangan, itu sesuatu yang luar biasa dan saya yakin Tuhan perhitungkan itu. Haleluya, adalah lebih baik memberi daripada menerima saudara-saudara. Hal yang ketiga saudara-saudara yang dilakukan oleh jemaat gereja mula-mula dalam keeratan kasih persaudaraan mereka. Mereka melakukan apa yang ketiga? Bertekun dalam persekutuan. Pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hal ketiga, erat dalam persekutuan, di dalam kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula adalah bertekun di dalam persekutuan, saudara-saudara. Nah, dua tempat yang menjadi persekutuan gereja mula-mula adalah yang pertama bait Allah dan yang kedua adalah rumah masing-masing secara bergilir. Yaitu dua tempat buat mereka berkumpul di jemaat mula-mula. Pertama bait Allah, kalau zaman sekarang mereka berkumpul di gereja. Yang kedua di rumah masing-masing secara bergilir. Dan ini juga yang sama kita lakukan hari-hari ini, komsel saudara. Bergilir di rumah masing-masing. Jadi itu yang mereka kerjakan. Mari kita belajar. Kita bersekutu dengan saudara seiman di gereja. Dan kita juga bersekutu dengan saudara seiman di rumah masing-masing secara bergilir melalui komsel. Mereka berkumpul bukan hanya sekedar makan bersama saudara. Tetapi mereka berkumpul juga untuk sehati berdoa dan memuji Allah. Bangkitkan kerinduan kita saudara-saudara, tidak hanya kita datang berkumpul di tempat ini, lalu kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Mari bangkitkan kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman. Baik di gereja, nanti kalau gerejanya sudah dibuka kembali ya, ataupun di komsel, di rumah masing-masing. Cari Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Itu yang jemaat mula-mula lakukan, kita bangkitkan itu. Nah, kasih persaudaraan yang begitu erat, yang memungkinkan setiap anggotanya untuk saling menjaga, untuk saling menguatkan, dan berkumpul dalam persekutuan yang erat, itu dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Dan mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Maka Tuhan tambahkan tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Jiwa-jiwa Tuhan tambahkan ketika ada persekutuan yang erat dalam kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, saudara-saudara. Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah terlibat. Ya.
Mari setiap kita terlibat ketika kita duduk di tempat ini, datang ke gereja, jangan menjadi penonton saja. Tapi terlibat, mari mau menyediakan diri kita untuk melayani. Melayani mungkin di komsel dulu, nanti baru bisa melayani. Setelah itu di lingkup yang lebih besar, lalu di gereja di tempat ini saudara-saudara melayani. Bapak Ibu Gembala Sidang memberi kesempatan yang terbuka buat setiap kita untuk melayani. Jangan saudara-saudara kita menjadi orang yang menyendiri di tengah keramaian. Jangan jadi orang yang kesepian di tengah keramaian. Datang ke gereja, gerejanya penuh, tetapi dia kesepian. Kasihan saudara-saudara. Nah, komsel adalah sarana yang disediakan oleh gereja agar kita punya keluarga yang baru. Ada sebuah survei yang menyatakan bahwa seseorang menjadi betah di gereja kalau dia kenal minimal 10 orang di dalam gereja itu, saudara. Ya, kalau seseorang tidak kenal 10 orang itu minimal di dalam sebuah gereja, dia akan kesepian dan akhirnya dia tidak akan betah di dalam sebuah gereja. Mari kita mau betah di dalam persekutuan kita di tempat ini. Melalui kita bersekutu di tempat ini di gereja. Melalui kita bersekutu di komsel. Yang belum ikut komsel, bergabunglah di dalam komsel, saudara-saudara. Saudara akan saling menjaga di sana. Saudara akan saling mempedulikan di sana. Saudara akan saling memberkati di sana. Memberkati firman Tuhan, ya. Dan banyak hal yang bisa kita dapat. Kita ini keluarga kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengajaran untuk kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang erat di dalam kasih persaudaraan. Melalui bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Melalui bertekun di dalam kami memberi perhatian, memberi sesuatu, menjadi berkat bagi saudara seiman kami atau bagi orang lain. Dan kami bertekun di dalam persekutuan, baik di dalam gereja Tuhan maupun di dalam komsel atau persekutuan mezbah keluarga di dalam keluarga kami masing-masing. Kami ingin tubuh, jiwa, dan roh kami sehat di dalam Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus peliharakan iman kami jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati kami dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama saudara-saudara seiman. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi ini Tuhan kami naikkan doa untuk bangsa negara kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, yang sekarang saat ini Tuhan menghadapi masalah Tuhan tentang corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Tuhan, memberi hikmat untuk kebijakan para pemimpin yang akan diputuskan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden kami sampai ke jajaran yang paling rendah ya Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan Kota Tegal yang pimpin wali kota kami. Kiranya Tuhan kebijakannya boleh membuat kota kami Tuhan makin baik ya Tuhan. Dan kami bersyukur di Kota Tegal ini Tuhan sudah masuk ke zona hijau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak John Rusli Tuhan. Tuhan juga kiranya Tuhan melindungi, mengurapi Tuhan, berserta keluarga besarnya Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Tuhan mengurapi segala pelayanannya Tuhan. Juga keluarga besarnya Daniel dan Tius Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan.
kiranya makin berkembang ya Tuhan. Engkau memberkati setiap rencana-rencana Tuhan, panitia pengembangan di gereja kami ini Tuhan. Engkau Tuhan beri kehatian untuk kekompakan panitia Tuhan. Dan apa yang direncanakan biarlah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan keluarga-keluarga yang di tempat ini khususnya GBI Tuhan. Tuhan memberkati hingga menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Ada kerukunan, ada cinta kasih Tuhan. Menunjukkan keluarga-keluarga yang mencerminkan Tuhan rencana-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Keluarga juga yang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara kami yang berulang tahun. Minggu-minggu ini Tuhan Engkau memberi kesehatan, memberi Tuhan urapan-Mu Tuhan untuk lebih setia lagi Tuhan. Dengan tambahnya umur ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami juga Tuhan yang mungkin masih dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menopang, Tuhan menghibur ya Tuhan. Hingga boleh Tuhan, dia boleh kembali Tuhan sehat untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau menolong Tuhan para tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan. Tuhan beri perlindungan untuk mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengakhiri ibadah online kami. Tapi kami percaya persekutuan dengan Engkau tidak berakhir ya Tuhan. Selalu ada Engkau dalam diri kami, dalam diri setiap anggota keluarga kami. Kami mau Tuhan tetap mengasihi Engkau dengan hati yang bulat dan melakukan setiap perintah-Mu dengan komitmen yang penuh, karena kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Itu sebabnya kami mengakhiri pertemuan ini dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus tak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.